Kamu pernah lihat satu keluarga hancur? Bukan karena miskin, bukan karena santet, tapi karena dosa leluhur yang belum lunas. Di desa dekat reruntuhan Majapahit, ada Trah Patih yang katanya dikutuk sampai 7 turunan. Anehnya, kutukannya bukan pocong, bukan genderuwo, tapi anak yang tiba-tiba berubah jadi penguasa rumahnya sendiri. Dan malam ketika nama Patih itu disebut 3 kali, bau darah muncul dari pendopo. Sunyi, tapi rasanya seperti nasib sedang ditagih. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Kutukan Patih Mojopait. Satu keluarga hancur 7 turunan. Pembuka sunyi dan menggoda. Ono wong sing idupe rusak, bukan karena kurang doa, tapi doanya cuma jadi kosmetik, dipakai buat menutup wajah batin sing busuk. Wong saiki akeh sing pinter nyebut asma, tapi ora pinter ngrasake rasa. Dan kalau kamu kira kutukan itu selalu datang dengan asap hitam, suara gendrowo atau pocong loncat-loncat, kamu salah. Kutukan Jowo itu seringnya sunyi, datangnya pelan, seperti kopi pahit yang diminum tiap pagi. Awalnya biasa, lalu jadi kebiasaan, lalu jadi nasib, dan pada akhirnya jadi warisan. Aku Sabda Palon. Orang-orang menyebutku penjaga keseimbangan. Padahal aku ini cuma saksi tua yang kebanyakan melihat manusia mengulang kesalahan yang sama dengan gaya yang sok baru. Kisah ini bukan kisah orang kota, bukan kisah influencer yang kerasukan demi konten. Ini kisah dari tanah yang masih percaya bahwa kata-kata bisa jadi sumpah, dan sumpah bisa jadi paku yang menancap sampai 7 turunan. Di sebuah desa kecil dekat reruntuhan jalur Tua Mojopait, orang-orang menyebutnya jalur Mbelik Geni. Ada satu keluarga yang selalu gagal jadi manusia utuh. Bukan gagal kaya, bukan gagal jabatan, tapi gagal menjadi waras. Dan itu berlangsung lama, 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi, sampai orang desa bilang pelan-pelan, "Iki keturunan Patih sing biyen nglanggar sumpah, wis ketok, wong-wonge ora iso slamet batine." Dan kamu tahu yang paling mengerikan? Mereka tidak mati semua, mereka hidup. Tapi hidupnya seperti orang yang berjalan dengan kaki yang bukan miliknya. Pengantar kisah nyata. Siapa, di mana, dan kejadian ganjilnya. Aku mendengar kisah ini dari seorang juru kunci tua. Namanya Mbah Ranu. Bukan dukun, bukan paranormal televisi, cuma penjaga situs tua, tempat batu-batu Majapahit berserakan, seperti tulang belulang sejarah. Mbah Ranu itu orangnya sederhana. Kalau ngomong pelan, matanya tajam, dan kalau ketawa,
seperti ketawa orang yang sudah tidak percaya pada kebohongan manusia. Aku datang malam itu karena ada laporan. Setiap bulan Suro, ada keluarga yang selalu membuat keributan di sekitar situs. Bukan keributan suara, tapi keributan nasib. Ada yang mendadak gila, ada yang hilang semalaman lalu pulang dengan mata kosong. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab medis. Dokter bilang normal, tapi tubuhnya melemah. Lalu Mbah Ranu bilang begini, "Kowe ngerti ora, Nduk? Iki dudu penyakit. Iki pangeling. Pangeling. Pengingat. Di Jawa, pangeling itu bisa datang lewat banyak cara. Mimpi aneh, bau bunga kantil di tengah malam, suara gamelan tanpa sumber, atau burung gagak yang teriak di jam yang tidak wajar." Dan keluarga yang jadi pusat cerita ini namanya keluarga Wiradana. Orang desa menyebutnya Trah Patih. Konon, leluhur mereka adalah seorang patih Majapahit yang tidak mati dalam perang, tapi mati dalam aib. Dalam para raton, kitab tua yang mencatat kisah raja-raja dan para pejabat Majapahit, ada banyak cerita tentang sumpah, perebutan kuasa, dan kutukan politik. Tapi yang jarang orang pahami, di zaman itu, sumpah bukan sekedar kata. Sumpah adalah kontrak batin. Dan kalau kontrak batin dilanggar, yang nagih bukan manusia. Yang nagih itu semesta. Keluarga Wiradana hidup biasa. Punya sawah, punya kebun, punya rumah tua dengan pendopo kecil. Mereka tidak miskin, tapi juga tidak pernah benar-benar makmur. Setiap kali ada yang mau naik, entah usaha, sekolah, karir, selalu ada yang memotongnya. Dan pemotongnya seringkali bukan orang luar, tapi orang dalam. Saling iri, saling jegal, saling benci. Seolah-olah di dalam darah mereka ada sesuatu yang selalu berbisik, "Jangan biarkan yang lain selamat." Dan kejadian ganjil yang pertama kali bikin desa gemetar terjadi pada cucu generasi keempat. Namanya Jatmiko. Anak muda, pinter, masuk kota, kuliah. Orang tua desa sampai bilang, "Wah, iki sing bakal mecah kutuan." Tapi manusia itu kadang lucu. Baru berhasil sedikit langsung merasa jadi dewa. Jatmiko pulang setelah lulus membawa gaya baru. Baju rapi, sepatu mahal, bicara so ilmiah. Dia menertawakan semua hal yang dianggap kumistis. Dia bilang, itu cuma sugesti. Klinik itu produk ketidaktahuan." Mbah Ranu cuma diam, karena orang tua tidak suka debat. Orang tua suka melihat akibat. 3 minggu setelah Jatmiko pulang, dia mulai bermimpi. Mimpi yang sama. Setiap malam, dia berdiri di sebuah pendopo tua. Di depan ada seorang lelaki berpakaian patih. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya jelas. Pelan, berat. "Kowe keturunan aku. Kowe sing bakal bayar." Jatmiko bangun selalu dengan dada sesak. Bajunya basah. Bukan keringat biasa, tapi seperti orang habis diguyur air sumur. Lalu tanda kedua datang. Setiap jam 2 lewat sedikit, rumahnya selalu tercium bau. Bukan bau bangkai, bukan bau kemenyan, tapi bau besi, bau darah. Dan anehnya, bau itu cuma tercium oleh Jatmiko. Ibunya tidak, ayahnya tidak. Seolah-olah semesta memilih hidung tertentu untuk jadi saksi. Dan kamu tahu yang paling Jawa, Jatmiko yang katanya ilmiah mulai takut. Tapi gengsi, dia tidak bilang apa-apa. Dia cuma sering marah, mudah tersinggung, mudah menghina orang. Kata orang desa, yen wong ketiban pangeling nek ora gelem ngakoni, yo bakal mbrontak.
Gangguan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada pintu dibanting, tidak ada barang beterbangan. Gangguan Jawa itu halus, seperti angin yang masuk lewat celah bambu. Tidak kelihatan, tapi merubah suhu. Mulai dari hal kecil. Ayam-ayam di belakang rumah Wiradono mendadak tidak mau turun dari kandang, padahal sudah dilempar pakan. Kucing hitam yang biasa tidur di pendopo tiba-tiba hilang. Dan yang paling membuat Mbah Ranu merinding, pohon sawo di depan rumah mereka berbuah di luar musim. Di Jawa, buah yang muncul di luar musim itu sering dianggap tondo. Bukan tondo rezeki, tapi tondo ada yang minta jalan. Dan Jatmiko semakin aneh. Dia mulai sering mendengar suara langkah di atas genteng. Langkah pelan, seperti orang berjalan dengan kain panjang. Dok, 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 bukan hewan. Karena kalau tikus, suaranya lari-lari kecil. Ini langkah yang seperti sengaja. Seolah-olah ada yang mondar-mandir, menunggu. Dan tiap kali langkah itu berhenti tepat di atas kamar Jatmiko, Jatmiko selalu mendadak sesak napas, seperti ada tangan menekan dada. Lalu malam ke-40 terjadi hal yang membuat keluarganya akhirnya bicara. Jatmiko ditemukan duduk di pendopo, sendirian, lampu mati. Dia menatap kosong ke arah batu tua, batu yang katanya bekas fondasi bangunan Mojopahit kecil. Mulutnya komat kamit. Ibunya memanggil, Jatmiko tidak menyaut. Ayahnya mengguncang bahunya. Jatmiko menoleh pelan dan berkata dengan suara yang bukan suaranya. Aku dudu Jatmiko. Aku iki sing biyen jupuk sumpah nangin ora tau mbayar. Ibunya langsung jatuh. Ayahnya gemetar. Dan orang desa yang datang membantu cuma bisa bilang pelan. Wes, keturunan iki ditagih. Di situ kamu mulai paham. Ini bukan sekedar gangguan. Ini penagihan. Dan kalau kamu tanya, kenapa harus 7 turunan? Karena dalam pitutur Jawa, angka 7 itu bukan angka matematika. 7 itu simbol. 7 lapis batin manusia. 7 tahap perjalanan rasa. 7 turunan artinya sampai benar-benar bersih atau benar-benar hancur. Dalam serat wirid Hidayat Jati, ada ajaran bahwa manusia itu bukan hanya tubuh. Ada lapisan rasa, sukmo, dan kesadaran yang bisa ketempelan. Bukan oleh hantu, tapi oleh dosa batin yang diwariskan. Dan dosa yang diwariskan bukan dosa moral semata, tapi dosa karena ngelanggar janji, ngelanggar sumpah, ngelanggar amanah. Dan Patih Mojopahit yang jadi leluhur mereka, konon pernah bersumpah menjaga pusaka dan rahasia kerajaan. Tapi dia menjualnya, bukan karena lapar, tapi karena serakah. Dan serakah itu, saudara, adalah hantu paling tua. Gangguan gaib yang makin membumi. Orang desa iku kalau takut tidak akan teriak. Mereka cuma diam,
lalu matane berubah. Karena orang desa tahu yang paling mengerikan bukan hantu. Yang paling mengerikan itu kalau hidup mulai tidak masuk akal tapi tetap harus dijalani. Setelah malam Jatmiko duduk di pendopo itu, keluarga Wirodono mulai mengundang orang-orang tua. Bukan ustadz, bukan pendeta, bukan motivator. Mereka mengundang Mbah Ranu dan satu lagi dukun sepuh dari desa seberang, namanya Mbah Kerti. Mbah Kerti ini bukan tipe yang suka pamer. Tidak pakai baju hitam-hitam, tidak bawa keris di pinggang. Dia cuma membawa tas kain lusuh, sebotol air, dan seikat daun. Kalau orang kota melihat, mungkin dikira tukang jamu. Tapi di mata orang Jawa, dukun seperti itu justru yang paling berbahaya. Karena dia tidak sedang bermain, dia sedang bekerja. Mbah Kerti duduk di pendopo, menatap batu tua yang jadi pusat rumah itu. Lalu dia bilang pelan, "Batu iki dudu batu omah, iki batu sumpah." Aku tertawa kecil dalam batin. Manusia modern akan bilang, "Ah, batu yo batu." Tapi coba kamu baca Negara Kertagama. Kamu akan tahu, Mojopahit itu kerajaan yang sangat paham simbol. Mereka membangun bukan cuma pakai batu, tapi pakai makna. Dan di Jawa, batu sumpah itu bukan tempat orang bersumpah. Batu sumpah itu tempat janji dikunci. Kalau janji dilanggar, batunya jadi semacam penyimpan jejak, seperti harddisk tua. Mbah Kerti lalu meminta satu hal. "Aku pengen ngerti, keturunan iki kok iso tekan kene? Silsilah mundi?" Silsilah. Nah, disitulah mulai terbuka borok yang selama ini ditutup rapat. Ayah Jatmiko, namanya Pak Wirodono, mengambil kotak kayu dari kamar belakang. Kotak itu sudah tua, kayunya retak, tapi dikunci rapat. Di dalamnya ada kain lusuh, beberapa keping logam tua, dan satu lembar tulisan di daun lontar yang sudah menguning. Tulisan itu bukan tulisan biasa, itu aksara Jawa kuno. Dan ada satu nama yang terbaca jelas, Mahapatih Wiro Ogro. Mbah Ranu menghela napas. Dia bilang, "Wiro Ogro iki jenenge metu ing Pararaton. Dudu Gajah Mada, tapi patih sing tau ngurusi pusaka lan sandi kerajaan. Bukan tokoh terkenal, tapi tokoh yang mengurus belakang layar. Dan justru tokoh belakang layar itu yang paling banyak dosa. Karena dosanya tidak kelihatan. Kamu bisa membunuh orang di perang, lalu dianggap pahlawan. Tapi kamu mengkhianati amanah, menjual rahasia, menggadaikan pusaka. Itu bukan dosa perang, itu dosa batin. Dan dosa batin itu turunannya panjang. Setelah kotak itu dibuka, gangguan Jatmiko makin menjadi. Tapi tetap tidak heboh. Gangguan itu masuk lewat hal-hal kecil yang membuat manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jatmiko mulai tidak bisa makan. Bukan karena tidak lapar, tapi karena setiap kali makanan masuk mulut, dia merasa ada rasa logam, rasa darah. Dan dia mulai sering bicara sendiri di kamar. Kalimatnya aneh, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa sekarang, tapi Jawa yang tua, Jawa yang seperti kidung. Kadang terdengar seperti potongan doa,
kadang terdengar seperti sumpah. Dan ini yang paling bikin bulu kuduk orang desa berdiri. Setiap Jatmiko bicara begitu, cicak-cicak di rumahnya jatuh satu-satu. Seperti ada sesuatu di udara yang tidak cocok dengan makhluk kecil. Dalam catatan Jawa lama, tanda-tanda alam itu penting. Dalam Kidung Sunda misalnya, banyak pertanda sebelum tragedi besar. Bukan karena orang dulu lebay, tapi karena mereka peka. Mereka membaca alam seperti membaca surat. Dan alam kalau sudah memberi surat, biasanya bukan surat cinta. Lapisan spiritual Jowo, lelaku, niat, dan kesalahan batin. Mbah Kerti tidak langsung mengusir. Karena dukun tua yang waras tahu kalau gangguan itu datang dari sumpah leluhur. Yang harus diselesaikan bukan hantunya, tapi utang batinnya. Dia bertanya satu hal kepada Pak Wiradana. Sakdurunge keluargamu tahu nglakoni slametan khusus ora? Nyadran, ruwatan, utawa paling ora nyebut jeneng leluhur kanthi bener. Pak Wiradana menggeleng. Dia bilang, "Kula mboten ngerti, Mbah. Wong bapak kula biyen mung ngomong ojo buka kotak iku, kuwi wae." "Aku tidak tahu, Mbah. Ayahku dulu hanya berkata, jangan buka kotak itu. Itu saja." Nah, di situ masalahnya. Orang Jawa itu kalau punya warisan, seringnya diwariskan bukan dalam bentuk ilmu, tapi dalam bentuk larangan. Ojo iki, ojo kui. Tapi tidak dijelaskan kenapa. Akhirnya generasi muda mengira itu cuma tahayul. Lalu mereka melanggar, dan setelah melanggar, mereka baru tahu larangan itu bukan untuk menakut-nakuti. Larangan itu untuk menjaga. Mbah Kerti lalu membaca pelan sebuah pitutur yang katanya ia dapat dari serat-serat tua. Sopo sing ora eling marang asal usule, bakal kesasar marang uripe. Siapa yang lupa asal usul akan tersesat dalam hidupnya. Kamu boleh tertawa, tapi coba lihat manusia modern. Pintar, sekolah tinggi, tapi hidupnya kosong. Kenapa? Karena putus dari akar. Dan akar itu bukan cuma budaya. Akar itu batin. Lalu Mbah Kerti mengajak keluarga itu melakukan lelaku sederhana. Bukan puasa 40 hari, bukan mandi kembang 7 rupa. Dia cuma minta 3 hal. Niat yang jujur, pengakuan yang tidak dibuat-buat, selamatan kecil untuk meminta izin kepada leluhur. Dan ini yang lucu. Manusia sering mau ritual besar, tapi tidak mau jujur. Mereka mau mandi kembang, tapi tidak mau mengaku bahwa mereka serakah. Mereka mau ruqyah, tapi tidak mau mengaku bahwa mereka dengki. Mbah Kerti bilang, kutukan iki ora mung gaib, iki watak sing diwarisake. Watak sing ora gelem kalah, watak sing seneng nguntal hak wong. Aku mengangguk, karena ini inti kutukan Jawa. Bukan hantu, tapi watak. Dalam serat Gatroloco, ada sindiran pedas tentang orang yang sok suci, tapi batinnya kotor. Dalam serat Dormo Gandul, ada kritik tentang manusia yang suka menjual iman demi keuntungan. Itu bukan sekedar sastra, itu cermin. Dan keluarga Wiradana ini seperti cermin yang retak. Mbah Ranu lalu menambahkan, Semar tahu ngendika,
Sing paling bebayani iku dudu setan, tapi menungso sing kesurupan kesombongan. Semar, tokoh yang banyak orang dianggap lucu. Padahal Semar itu pitutur paling tajam. Dia tidak berteriak, dia menampar pakai kalimat sederhana. Dan kutukan keluarga Wiradana ini, kalau kamu lihat dari kacamata Semar, sebenarnya bukan kutukan yang rumit. Ini kutukan yang sangat manusiawi. Mengkhianati amanah, lalu menurunkan watak pengkhianat itu ke anak cucu. Mbah Kerti lalu membuka lontar itu. Ia membaca pelan. Ada potongan kalimat yang diterjemahkan kira-kira begini. Aku nyuwun pangayoman marang Gusti lan marang bumi Majapahit. Yen aku nglanggar amanah pusaka, muga uripku lan turunku dadi pepeteng. Aku memohon perlindungan dari Tuhan dan tanah Majapahit. Jika aku melanggar amanah pusaka, muga uripku lan turunku dadi pepeteng. Dan sumpah itu bukan main-main. Secara psikologi modern pun ini masuk akal. Trauma, rasa bersalah, dan pola pengkhianatan itu bisa diwariskan lewat perilaku. Ilmu sekarang menyebutnya transgenerational trauma, sakit batin turun-temurun. Jadi jangan sok pinter dulu. Kadang ilmu modern itu cuma baru menemukan apa yang orang Jawa sudah rasakan sejak lama. Mulai terbuka. Kutukan itu tidak memakan tubuh, tapi memakan karakter. Selamatan kecil dilakukan malam itu. Tidak heboh, hanya nasi tumpeng kecil, ingkung ayam, kembang setaman. Dan yang paling penting, keluarga itu diminta menyebut satu persatu nama leluhur yang mereka ingat. Tapi ketika sampai pada nama Wiro Agra, lampu minyak di pendopo mendadak padam. Padahal tidak ada angin. Orang-orang diam. Dan Jatmiko yang sejak tadi duduk menunduk tiba-tiba tertawa kecil. Tawanya bukan tawa orang senang. Tawanya tawa orang yang menertawakan nasib. Lalu dia berkata pelan, jenengku ora kena disebut nganggo slametan. Jenengku kudu disebut nganggo getih. Ibu Jatmiko menangis. Pak Wiradana menggigil. Dan Mbah Kerti tidak panik. Dia cuma menghela napas lalu berkata, nah, saiki ketok. Iki dudu mung gangguan, iki perlawanan. Perlawanan. Karena sumpah itu seperti rantai. Kalau kamu mau memutus, rantai itu akan melawan. Dan disitulah horor batin mulai tumbuh. Karena keluarga Wiradana mulai sadar. Yang mereka hadapi bukan makhluk dari luar, tapi sesuatu yang sudah lama tinggal di dalam darah mereka. Dan malam itu, Mbah Kerti berkata kalimat yang membuat semua orang terdiam. Kutukan iki bakal rampung yen ana siji wong ing trah iki sing gelem ngaku salah lan gelem urip tanpa ngapusi. Kutukan ini akan berakhir jika ada satu orang dalam keturunan ini yang bersedia mengakui kesalahannya dan mau hidup tanpa berbohong. Satu orang yang mau mengaku salah, yang mau hidup tanpa menipu. Dan itu terdengar sederhana. Tapi bagi manusia, itu beratnya seperti mengangkat gunung. Manusia lebih suka mati daripada malu, lebih suka ritual daripada jujur, lebih suka terlihat alim daripada punya rasa. Dan Jatmiko, dia menatap kosong,
seperti ada perang di dalam kepalanya. Perang antara dirinya yang ingin bebas dan sesuatu di dalam darahnya yang ingin tetap berkuasa. Aku melihatnya dan aku tahu, puncak horor batin belum datang. Ini baru pembuka, karena kutukan yang paling kejam bukan yang membunuh tubuh, tapi yang membuat manusia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Kutukan mulai bekerja lewat manusia, bukan makhluk. Kalau kamu masih berpikir kutukan itu bentuknya gendrowo, kuntilanak atau pocong, berarti kamu masih anak-anak batin. Kutukan Majapahit itu tidak butuh menampakkan diri. Dia cukup membisikkan satu hal ke kepala manusia. Kowe pantes menang, wong liya sing kudu kalah. Kamu pantas menang, yang lain harus kalah. Dan bisikan itu kalau masuk ke keluarga yang dari dulu punya darah pengkhianat, jadinya seperti bensin ketemu api. Setelah selamatan malam itu, orang-orang mengira situasi akan membaik. Karena memang begitu sifat manusia, baru ritual sedikit langsung merasa aman. Padahal ritual tanpa perubahan batin itu cuma make up spiritual. Cantik di luar, busuk di dalam. Malam pertama setelah selamatan, Jatmiko terlihat tenang. Dia makan sedikit, dia tidak marah-marah. Ibunya sampai bilang, "Alhamdulillah wis mendingan." Aku cuma diam, karena aku sudah melihat pola ini berkali-kali. Setiap kutukan tua, kalau mulai disadari, dia tidak langsung hilang. Dia berubah strategi. Dan strategi paling efektif adalah membuat manusia saling memakan. Hari ketiga setelah selamatan, terjadi kejadian yang tidak gaib sama sekali, tapi rasanya gaib. Pak Wirodono, ayah Jatmiko, mendadak mendapat surat panggilan. Ada sengketa tanah sawah keluarga itu yang sudah mereka garap turun-temurun, mendadak diakui orang lain. Yang mengaku siapa? Bukan orang jauh, tapi sepupu sendiri. Namanya Sukir. Sukir itu sejak kecil iri. Dia selalu merasa hidupnya sial karena tidak dapat warisan. Padahal warisan itu bukan cuma tanah, warisan itu juga watak. Dan watak iri itu kadang lebih berat daripada kutukan. Sukir datang ke rumah Wirodono dengan wajah sok santun. Bicara halus, pakai baju koko, bawa tasbih. Orang Jawa punya kalimat, lamun wong wis nganggu kesalehan kanggo dagang, berarti rasane wis mati. Kalau kesalehan sudah dipakai untuk berdagang, berarti rasa sudah mati. Sukir bilang, "Mas, aku cuma menuntut hak, kita kan saudara." Pak Wirodono marah karena dia tahu itu bohong. Tanah itu jelas milik mereka, tapi Sukir punya surat. Suratnya rapi, stempel lengkap. Dan anehnya, surat itu seperti muncul dari udara. Tidak ada yang tahu dari mana. Mbah Ranu cuma berbisik ke aku, "Iki coro kutukan, ora nganggo hantu, nganggo dokumen." Aku nyengir pahit. Ya, Majapahit dulu runtuh bukan cuma karena perang, tapi karena pengkhianatan, karena permainan dalam, karena pejabat yang menjual amanah. Dan sekarang kutukan itu bekerja dengan cara yang sama. Di dalam keluarga Wirodono, konflik tanah itu jadi api. Bukan karena tanahnya luas, tapi karena tanah itu simbol. Tanah itu harga diri, dan harga diri orang Jawa kadang lebih keras dari batu.
Jatmiko yang semula tenang mendadak berubah. Dia tidak membela ayahnya dengan cara baik. Dia malah bicara dengan nada tajam. "Pak, sudahlah. Ini semua gara-gara bapak bodoh dari dulu. Warisan dijaga pakai mitos, bukan pakai legalitas." Ibunya kaget. Ayahnya terpukul. Dan di situ aku melihat kutukan itu sedang tertawa. Karena kutukan tidak butuh hantu. Dia cukup memutus rasa hormat antara anak dan bapak. Dan kalau rasa hormat sudah putus, rumah itu tinggal bangunan, bukan keluarga. Tanda Jawa yang paling mengganggu, rasa sing ilang. Mbah Kerti datang lagi malam itu. Dia tidak membawa kemenyan. Dia membawa 1 mangkuk air putih, garam, dan daun sirih. Sederhana. Dia duduk di pendopo, menatap Jatmiko. Lalu bertanya, "Kue isih ngerasake isin ora? Kamu masih bisa merasa malu tidak?" Pertanyaan itu seperti tamparan. Jatmiko menatap kosong. Lalu dia menjawab pelan, "Aku orang ngerti. Rasane koyo kosong." Kosong. Nah, itu tanda paling mengerikan. Dalam spiritual Jawa, manusia itu bukan hanya punya pikiran. Manusia punya rasa. Dan rasa itu bukan perasaan biasa. Rasa itu kompas. Kalau rasa mati, manusia bisa melakukan apa saja. Dia bisa mengkhianati, mencuri, merusak, memfitnah tanpa merasa apa-apa. Dan itulah yang dulu dilakukan Patih Wira Agro, mengkhianati amanah tanpa rasa. Mbah Kerti berkata pelan, "Wira Agro kuwi dudu dikutuk amarga salah, tapi amarga ora duwe rasa." Aku mengangguk. Karena ini sejalan dengan pitutur dalam serat Centini. Di dalam Centini banyak cerita tentang manusia yang tersesat bukan karena kurang ilmu, tapi karena ilmunya tidak disertai rasa. Ilmu tanpa rasa itu seperti keris tanpa sarung, tajam tapi melukai pemiliknya. Dan Jatmiko mulai menunjukkan gejala itu. Dia tidak lagi takut pada hantu. Dia tidak lagi takut pada sumpah. Dia hanya takut pada satu hal, kalah. Dan itu persis watak Majapahit akhir. Di negara Kertagama, Majapahit digambarkan megah. Tapi kitab itu juga menunjukkan bahwa kemegahan bisa jadi topeng. Karena di balik kemegahan ada perebutan, ada intrik, ada patih-patih kecil yang ingin menang sendiri. Dan Wira Agro, leluhur keluarga Wiradana, konon bagian dari itu. Mbah Ranu bercerita lebih dalam. Katanya, menurut cerita turun-temurun juru kunci, Wira Agro pernah memegang pusaka yang disebut Sandi Lembung Rangin. Bukan pusaka besar seperti keris Kiai Nogososro, tapi semacam sandi kerajaan, kode, peta, atau pengetahuan rahasia. Pusaka itu harusnya disimpan, tapi Wira Agro menjualnya ke pihak luar demi keselamatan dirinya sendiri. Dan sebelum ia mati, ia bersumpah di atas batu, "Yen turunku ana sing nyebut jenengku, kudu gelem nerusake pepeteng iki. Jika keturunanku menyebut namaku, mereka harus bersedia meneruskan kegelapan ini." Makanya kotak itu dilarang dibuka. Makanya nama itu dilarang disebut. Karena menyebut nama itu seperti menekan tombol. Dan Jatmiko sudah menekan tombolnya. Puncak menuju horor batin. Tumbal pertama bukan mati,
tapi hilang diri. Kamu tahu, orang Jawa punya konsep kesambet. Kesambet itu sering disalahpahami sebagai kerasukan hantu. Padahal kesambet itu bisa berarti ketempelan watak, ketempelan pola, ketempelan dosa. Dan Jatmiko kesambet bukan oleh makhluk, tapi oleh karakter Wiraagra. Hari kelima setelah sengketa tanah, Jatmiko menghilang semalaman. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar motor. Dia hilang begitu saja. Ibunya menangis, ayahnya keliling desa, orang-orang membantu mencari. Mbah Ranu Cukan berdiri di depan batu sumpah, menatap langit. Dia berkata pelan, "Yen wis kaya ngini, biasane dheweke bali. Nanging dudu minangka wong sing padha. Kalau sudah begini, biasanya dia pulang, tapi bukan sebagai orang yang sama." Pagi jam 4:30, Jatmiko pulang. Bajunya kotoh panah, kakinya penuh lumpur, tapi wajahnya tenang, terlalu tenang. Ibunya memeluk, tapi Jatmiko tidak membalas. Ayahnya bertanya, "Kowe ning ngendi wae le?" Jatmiko menatap ayahnya, lalu tersenyum kecil, dan dia berkata, "Aku wis sowan, aku wis ngerti sing bener. Saiki waktune mbayar." Ibunya lemes, ayahnya merinding. Karena kata sowan itu bukan sowan ke tetangga. Sowan itu bahasa halus untuk bertemu sesuatu yang dihormati atau ditakuti. Mbah Kerti datang setelah mendengar kabar. Dia melihat mata Jatmiko, lalu dia berkata pelan, "Mripate wis beda. Iki dudu mung trauma. Iki wis ana sing mapan." Matanya sudah berbeda. Ini bukan sekedar trauma. Ini sudah ada yang menetap. Dan malam itu, kejadian paling membumi sekaligus paling horor terjadi. Jatmiko mengumpulkan keluarganya. Ayah, ibu, adik perempuan. Dia bicara dengan tenang, seperti orang yang sedang presentasi. Dia berkata, "Keluarga ini harus bersih. Kalau tidak, kita akan terus hancur. Jadi mulai sekarang, saya yang pegang semuanya." Ayahnya marah. "Kok iki ngomong opo le?" Jatmiko menatap ayahnya dingin, lalu berkata, "Bapak itu lemah, dari dulu lemah. Makanya keluarga ini diinjak-injak. Saya nggak mau jadi keturunan pecundang." Nah, di situ kutukan menunjukkan wajahnya. Bukan pocong, bukan gendruwo, tapi seorang anak yang kehilangan rasa hormat. Dan kalau kamu baca Babat Tanah Jawi, kamu akan menemukan banyak kisah tentang kehancuran trah karena anak melawan bapak, saudara memakan saudara. Itu bukan kebetulan, itu pola. Karena begitu rasa hilang, manusia jadi seperti keris yang lepas dari sarung. Dan malam itu, Jatmiko melakukan sesuatu yang membuat Mbah Kerti langsung berdiri. Jatmiko mengambil lontar tua itu, lalu ia membacanya keras-keras dengan suara berat. Bukan suaranya. Ibunya menjerit, "Ojo le, ojo diwoco." Tapi Jatmiko terus membaca. Dan saat nama Wiraagra disebut 3 kali, angin masuk ke pendopo. Lampu minyak padam, dan bau besi itu kembali, bau darah. Mbah Kerti langsung menaburkan garam ke tanah lalu berbisik, "Wis, iki wis mlebu tahap pepeteng. Sudah, ini sudah masuk tahap kegelapan." Dan aku, Sabda Palon, hanya bisa menatap. Karena aku tahu, mulai titik ini yang akan hancur bukan cuma nasib, tapi akal. Dan kalau akal sudah hancur, manusia bisa jadi lebih kejam daripada makhluk gaib manapun.
Kutukan Patih Majapahit. Satu keluarga hancur 7 turunan. Kutukan menagih lewat rasa malu dan aib. Ada 2 jenis hukuman di dunia ini. Yang pertama, kamu dipukul. Yang kedua, kamu dipermalukan. Dan orang Jawa lebih takut yang kedua. Karena luka badan bisa sembuh. Tapi aib, aib itu nempel sampai kuburan. Setelah Jatmiko membaca lontar keras-keras, rumah keluarga Wiradana seperti berubah. Bukan berubah bentuk, tapi berubah suasana. Kalau kamu masuk ke rumah itu, kamu akan merasa seperti ada sesuatu yang menunggu. Bukan menunggu untuk menerkam, tapi menunggu untuk menghakimi. Dan malam-malam setelah itu, Jatmiko tidak lagi seperti orang sakit. Dia justru terlihat sehat, terlalu sehat. Dia bangun pagi, bersih, rapi. Dia bicara tegas, dia memerintah. Seolah-olah rumah itu sudah menjadi kerajaan kecil dan dia patihnya. Ayahnya, Pak Wiradana, jadi sering diam. Ibunya jadi sering menangis diam-diam di dapur. Adiknya, Raras, gadis SMA, mulai ketakutan pulang sekolah. Karena Jatmiko kalau marah, matanya tidak seperti mata manusia biasa. Mata itu kosong tapi tajam, seperti mata orang yang sudah tidak punya rasa. Mbah Kerti datang lagi. Kali ini membawa sesuatu yang jarang ia bawa. Sebuah keris kecil, pendek, bukan untuk menyerang, tapi untuk menandai batas. Dia menancapkan keris itu di tanah depan batu sumpah. Lalu ia berkata, "Aku ora arep perang karo setan. Aku arep perang karo watak. Aku tidak mau perang dengan setan. Aku mau perang dengan watak." Dan itu kalimat paling benar yang pernah keluar dari mulut dukun tua. Karena gangguan ini bukan makhluk. Ini warisan karakter, warisan pengkhianatan, warisan ambisi, warisan licik. Dan warisan itu mulai menagih dengan cara yang paling menyakitkan. Membuat keluarga itu saling membuka borok. Malam itu, tanpa sebab, Pak Wiradana tiba-tiba bicara. Dia seperti orang yang sudah menahan bertahun-tahun. Dia berkata di depan Mbah Kerti, "Mbah, aku iki sejatine ngerti. Kotak iku dilarang dibuka. Amarga biyen bapakku tau ngomong, leluhurku iki dudu patih mulya. Leluhurku iki patih pengkhianat." Ibunya menutup mulut. Raras menangis. Jatmiko tersenyum kecil. Seperti orang yang baru mendapat pujian. Dan di situ aku ya wis tahu dan paham. Kutukan itu seneng kalau manusia mengaku, tapi mengaku dengan cara yang salah. Karena pengakuan yang benar itu membawa tobat. Tapi pengakuan yang salah membawa kebanggaan. Dan Jatmiko bangga. Dia berkata pelan, "Kalau leluhur kita patih, berarti darah kita darah penguasa. Kita nggak boleh jadi orang kecil." Itu dia. Di situ titiknya. Kutukan tidak lagi goib. Kutukan sudah menjadi ideologi. Dan ideologi yang lahir dari dosa
akan melahirkan kejahatan. Hari berikutnya, masalah sengketa tanah makin panas. Sukir, sepupu itu, datang membawa orang kantor desa. Mereka membawa surat pengukuran. Mereka datang dengan gaya resmi. Pak Wiradana hampir pingsan, tapi Jatmiko keluar. Tenang, dia tidak marah. Dia malah menyalami Sukir, lalu berkata, "Mas Sukir, kita ini keluarga. Ayo kita selesaikan baik-baik." Sukir tersenyum. Orang-orang desa mulai berbisik. Wah, Jatmiko iki wis dewasa. Padahal yang dewasa itu bukan yang tersenyum. Yang dewasa itu yang tidak menyimpan racun. Dan Jatmiko sedang menyimpan racun. Malamnya Sukir pulang. Di jalan pulang, motornya tergelincir. Bukan karena jalan licin. Jalan itu kering. Tapi Sukir jatuh seperti ada yang menarik. Dia patah tulang. Dan yang lebih aneh, saat ia jatuh, dia mengaku mendengar suara. Suara berat, seperti orang tua. Ojo dolanan karo trah patih. Jangan bermain-main dengan trah patih. Sukir ketakutan. Tapi ketakutan itu tidak membuatnya sadar. Dia justru makin dendam. Dan dendam itu adalah pupuk kutukan. Sebelum kamu jadi orang yang sok mistis atau sok ilmiah, aku kasih kamu kunci yang sederhana. Kamu tahu apa yang dilakukan dosa leluhur kepada keturunan? Dia tidak turun sebagai hantu. Dia turun sebagai pola pikir, cara bicara, cara marah, cara memandang dunia, cara memandang keluarga, cara memandang uang, cara memandang kuasa. Ilmu modern menyebutnya pola intergenerasional. Bahkan ada riset tentang trauma yang bisa diturunkan lewat kebiasaan dan sistem saraf. Kalau orang tua hidup dalam ketakutan, anaknya tumbuh dalam waspada. Kalau orang tua hidup dalam kebohongan, anaknya tumbuh dalam manipulasi. Dan kalau leluhurmu hidup dalam pengkhianatan, keturunanmu akan merasa pengkhianatan itu normal. Di Jawa, itu disebut turun watak. Dan watak itulah yang membuat kutukan terasa nyata. Bukan karena jin, tapi karena manusia. Dalam serat Wirid Hidayat Jati, ada pitutur bahwa manusia yang tidak mengenali dirinya akan mudah ketempelan. Bukan ketempelan makhluk, tapi ketempelan sifat. Dan sifat itu, kalau dibiarkan, akan menjadi pangroso, penguasa batin. Dan Jatmiko sejak malam membaca lontar sudah seperti dikuasai pangroso itu. Dia mulai melakukan hal-hal yang membuat desa bergidik. Dia mulai memaksa ibunya menjual perhiasan. Dia mulai memaksa ayahnya menandatangani surat kuasa. Dia mulai mengatur siapa yang boleh masuk rumah. Bahkan Mbah Ranu, juru kunci, pernah ditolak masuk. Jatmiko bilang, Mbah Ranu itu cuma penjaga batu. Dia nggak punya hak atas keluarga saya. Batu. Jatmiko lupa, batu itu bukan benda mati. Batu itu saksi. Dan saksi paling tua tidak pernah lupa. Di malam Jumat Kliwon, Mbah Kerti memutuskan melakukan satu hal terakhir. Dia bilang, aku arep ngetokne sing delik.
Ora kanggo pamer, nanging supaya keluarga iki ngerti, iki dudu Jatmiko maneh. Aku akan mengeluarkan yang tersembunyi, bukan untuk pamer, tapi supaya keluarga ini tahu, ini bukan Jatmiko lagi. Dia mempersiapkan ruatan kecil, tidak heboh, cuma bacaan Jawa tua, air, garam, sirih, dan 1 kain putih. Raras diminta duduk di belakang ibunya. Pak Wiradana duduk di samping. Jatmiko duduk di depan batu sumpah. Dan Mbah Kerti mulai melantunkan kidung. Bukan kidung yang dibuat-buat. Kidung yang seperti berasal dari zaman yang jauh. Dan di tengah kidung, Jatmiko mulai tertawa. Tertawa pelan, lalu berkata, "Mbah, sampeyan iki tuwa. Sampeyan kira bisa melawan Majapahit?" Kalimat itu bukan kalimat anak muda. Itu kalimat orang yang merasa besar. Mbah Kerti tidak marah. Dia cuma berkata, "Majapahit iku gede, nanging Gusti luwih gede, lan rasa luwih gede tinimbang kesombongan." Majapahit itu besar, tapi Tuhan lebih besar, dan rasa lebih besar daripada kesombongan. Dan saat Mbah Kerti mengucapkan kata rasa, Jatmiko mendadak diam. Matanya berkedip cepat, dadanya naik turun, seperti ada sesuatu yang tercekik. Lalu air mata keluar, 1 tetes, hanya 1. Dan itu bagi orang Jawa tanda yang besar. Karena 1 tetes air mata itu berarti Jatmiko masih ada. Tapi sebelum keluarga sempat berharap, Jatmiko menjerit. Bukan jerit handu, jerit manusia. Jerit orang yang sadar bahwa dirinya sedang hilang. Tumbal pertama. Bukan mati, tapi patah jiwa. Raras, adik Jatmiko pingsan. Ibune memeluknya. Pak Wiradana gemetar. Mbah Kerti tetap melantunkan kidung. Dan Jatmiko perlahan berdiri. Dia menatap semua orang, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, "Kalau kalian mau memutus ini, kalian harus menyerahkan 1 hal." Pak Wiradana berkata lirih, "Apa le?" Jatmiko tersenyum, "Harga diri." Nah, di situ puncak horor batin mulai. Karena manusia Jawa lebih mudah menyerahkan uang daripada menyerahkan harga diri. Jatmiko lalu berkata, "Ayah harus mengaku di depan desa bahwa keluarga ini pengkhianat. Ibu harus menyerahkan kotak itu ke saya. Raras harus berhenti sekolah dan ikut saya." Ibune menjerit, "Ora iso. Tidak bisa." Dan Jatmiko mendadak berubah. Matanya gelap, wajahnya dingin. Dia menampar meja. Lampu minyak padam. Bau besi menyebar. Dan suara langkah di genteng terdengar lagi. Tok, tok, tok. Langkah pelan, seperti patih berjalan. Dan pada saat itu, Pak Wiradana jatuh. Bukan pingsan, tapi seperti tubuhnya kehilangan kekuatan hidup. Dia duduk, menatap kosong, mulutnya bergerak. Dia berkata pelan, "Aku salah, aku salah, aku salah." Berulang-ulang, seperti orang yang rusak, seperti orang yang otaknya pecah. Mbah Kerti memegang bahu Pak Wiradana.
dia berkata, "Pak, eling, eling, ingat." Tapi Pak Wirodono sudah tidak ada. Bukan mati, tapi patah. Dan itu tumbal pertama. Bukan darah, bukan kematian, tapi kehancuran jiwa seorang ayah di depan anaknya. Itu lebih kejam daripada hantu manapun. Dan yang paling mengerikan apa? Jatmiko menatap ayahnya tanpa rasa iba. Dia berkata pelan, "Lihat Bu, ayah memang lemah." Ibunya menjerit, Raras menangis. Mbah Ranu yang sejak tadi diam akhirnya bicara. "Iki sing jenenge kutukan, ora nyerang awak, nyerang rasa. Inilah kutukan, tidak menyerang tubuh, menyerang rasa." Dan aku, Sabdo Palon, menatap batu sumpah itu. Aku merasakan getaran halus, seperti ada sesuatu yang puas. Karena Wira Agra, patih pengkhianat itu, akhirnya menemukan wadah, menemukan penerus. Dan kalau sudah menemukan penerus, kutukan tidak akan berhenti sampai satu hal terjadi. Ada yang berani melawan dengan jujur, bukan dengan ritual. Kutukan Patih Majapahit. Satu keluarga hancur 7 turunan. Jalan pulang, bukan mengusir, tapi mengembalikan. Kamu tahu, ada hal yang paling sering disalahpahami manusia zaman sekarang. Mereka pikir spiritual itu soal mengusir. Mengusir jin, mengusir setan, mengusir sial. Padahal spiritual Jawa itu lebih tua, lebih sunyi, dan lebih memalukan. Spiritual Jawa itu soal mengembalikan. Mengembalikan yang bukan hakmu, mengembalikan yang kamu ambil diam-diam, mengembalikan yang kamu rampas dari leluhur atau dari hidup. Dan di rumah keluarga Wirodono, malam itu bukan lagi soal Jatmiko kerasukan. Malam itu soal satu pertanyaan. Apakah keluarga ini masih punya rasa? Pak Wirodono sudah seperti orang yang jiwanya copot. Ibunya Jatmiko, Bu Wirodono, duduk memeluk Raras. Tangisnya sudah habis. Yang tersisa cuma lelah. Dan Jatmiko berdiri di depan batu sumpah seperti patih kecil yang baru naik tahta. Mbah Kerti memandang Jatmiko lama, lalu berkata pelan, "Aku ngerti, kowe dudu Jatmiko sak pol-pole, nanging aku uga ngerti, Jatmiko isih nang jero. Tipis, koyo geni cilik ketutupan awu. Aku tahu, kamu bukan Jatmiko sepenuhnya. Tapi aku juga tahu, Jatmiko masih di dalam. Tipis, seperti api kecil tertutupan awu." Jatmiko tersenyum. "Mbah, sampeyan niki wong tuwa. Kenapa masih percaya bahwa orang bisa berubah?" Nah, kalimat itu bukan kalimat patih. Itu kalimat manusia modern yang putus asa. Dan itu yang membuatku menatap Jatmiko dengan rasa iba. Karena sebenarnya kutukan ini bukan cuma soal Wiro Agro.
Kutukan ini soal generasi yang kehilangan harapan, yang kalau sudah terluka memilih jadi keras, yang kalau sudah kecewa memilih jadi dingin. Mbah Kerti lalu meminta Bu Wirodono melakukan satu hal yang sangat sederhana tapi sangat berat. Dia berkata, "Bu, ojo nyuwun Jatmiko bali, nyuwun rosone bali. Jangan minta Jatmiko kembali, minta rasanya kembali." Bu Wirodono menatap Mbah Kerti, lalu ia berkata lirih, "Aku orang ngerti corone, Mbah. Aku tidak tahu caranya, Mbah." Mbah Kerti menatap kotak kayu tua itu, kotak yang jadi pusat semua ini, kotak yang berisi lontar, logam tua, dan nama Wiro Agro. Lalu ia berkata, "Kotak iki kudu bali, bali marang panggonane. Dudu disimpen, dudu diwarisake, bali." Dan disitulah keluarga Wirodono mulai paham. Kutukan itu tidak bisa diputus dengan mengusir. Kutukan itu diputus dengan mengakhiri rantai warisan. Kalau dulu leluhur mereka menjual rahasia kerajaan demi keselamatan diri, maka keturunannya harus melakukan kebalikannya. Mengembalikan meski malu, meski rugi. Puncak horor batin iku bukan ketika pintu bergerak sendiri. Puncak horor batin itu ketika manusia dipaksa menatap dirinya sendiri tanpa filter. Mbah Kerti membawa keluarga itu ke situs tua dekat desa. Tempat batu-batu Majapahit berserakan. Tempat Mbah Ranu menjaga. Malam itu, bulan redup. Kabut turun pelan. Tidak ada suara hantu. Yang ada hanya suara jangkrik dan langkah manusia yang berat. Jatmiko ikut, tapi bukan ikut sebagai anak. Dia ikut sebagai sesuatu yang ingin memastikan semua ini gagal. Di tengah situs ada batu besar yang bentuknya seperti altar. Orang desa menyebutnya Watu Sumpah. Mbah Ranu bilang batu itu sudah ada sebelum desa ini ada. Batu itu seperti pusat magnet batin. Kalau ada orang bohong di dekat batu itu, rasanya sesak. Kalau ada orang jujur di dekat batu itu, rasanya ringan. Mbah Kerti meletakkan kotak itu di atas batu. Lalu ia meminta Bu Wiradana mengucapkan satu kalimat. Bukan mantra, bukan doa Arab, bukan kidung, tapi pengakuan yang jujur. Bu Wiradana gemetar. Lalu ia berkata, "Aku iki keturunan wong sing ngedol amanah. Aku njaluk ngapura marang bumi, marang leluhur, lan marang Gusti. Aku ora arep nerusake pepeteng iki. Aku ini keturunan orang yang menjual amanah. Aku minta maaf kepada bumi, kepada leluhur, dan kepada Tuhan. Aku tidak ingin meneruskan kegelapan ini." Begitu kalimat itu keluar, angin berhenti. Kabut seperti diam. Dan Jatmiko mendadak menutup telinganya. Dia mengerang seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang terbakar. Mbah Kerti menatap Jatmiko, lalu berkata, "Wiro, Agro, yen kowe isih duwe sisa rasa,
rungokno. Iki dudu perang, iki pamit. Jika kamu masih punya sisa rasa, dengarkan. Ini bukan perang, ini pamit. Pamit. Itu kata yang halus. Tapi dalam Jawa, pamit itu punya makna dalam. Mengakhiri hubungan, mengakhiri keterikatan, mengakhiri hutang. Jatmiko jatuh berlutut. Tangannya mencengkeram tanah. Dia menangis. Tapi tangisnya bukan tangis sedih. Tangisnya tangis orang yang akhirnya sadar. Selama ini dia hidup bukan dengan dirinya. Dia hidup dengan warisan gelap. Dan disitulah kutukan menagih pembayaran terakhir. Bukan darah, bukan nyawa, tapi rasa malu yang murni. Rasa malu yang tidak bisa ditutup dengan dalil, tidak bisa ditutup dengan bacaan, tidak bisa ditutup dengan senyum sok alim. Karena Jatmiko untuk pertama kalinya berkata pelan, "Aku wedi, aku takut." Bukan takut hantu, tapi takut menjadi seperti leluhurnya. Takut jadi pengkhianat, takut jadi manusia tanpa rasa. Dan Mbah Kerti menjawab, "Wedi kuwi tondo kuwe isih urip. Sing wis mati rasane ora iso wedi. Takut itu tanda kamu masih hidup. Yang sudah mati rasanya tidak bisa takut." Lalu Mbah Kerti membuka kotak itu, mengambil lontar dan membakarnya. Pelan di atas batu sumpah. Bu Wiradana menjerit kecil. Pak Wiradana yang masih seperti kosong tiba-tiba menghela napas panjang. Seperti ada beban yang jatuh dari dadanya. Raras memeluk ibunya. Dan Jatmiko menatap api itu dengan mata basah. Di Jawa, membakar bukan berarti menghina. Membakar itu mengembalikan. Karena api adalah jalan pulang. Mbah Ranu berbisik, "Wes rampung, nanging ora kabeh sing rampung iku langsung waras." Sudah selesai, tapi tidak semua yang selesai langsung sembuh. Itu benar, kutukan mungkin putus, tapi luka batin yang ditinggalkan tetap harus disembuhkan pelan-pelan, berproses. Penutup Sabda Palon, pitutur pahit, jalan pulang, tamparan halus jiwa. Setelah malam itu, Jatmiko tidak langsung jadi anak baik. Tidak, dia tetap harus menjalani masa pemulihan. Kadang ia menangis tanpa sebab. Kadang ia mimpi buruk. Kadang ia merasa bau besi itu kembali. Tapi bedanya, sekarang dia tidak melawan dengan kesombongan. Dia melawan dengan jujur. Pak Wiradana juga tidak langsung pulih. Tapi dia mulai bisa bicara normal. Mulai bisa makan. Mulai bisa menatap anaknya tanpa takut. Dan sengketa tanah? Aneh. Surat sukir yang katanya resmi mendadak terbukti palsu. Stempelnya palsu, tanda tangannya palsu. Orang kantor desa yang membantu Sukir ternyata menerima uang. Dan Sukir, dia tidak mati, tapi dia dipermalukan. Dan itu hukuman paling Jawa. Karena dia selama ini jualan kesalehan. Pakai baju koko, bawa tasbih, ngomong halus.
tapi hatinya ingin merampas. Akhirnya orang desa berkata, "Wong sing sok alim, neh batine kosong, ya ngene iki. Orang yang sok alim, kalau batinnya kosong, ya begini." Aku menatap semua itu dan tertawa pahit, karena manusia selalu sama. Zaman Majapahit patih-patih menjual amanah demi kuasa. Zaman sekarang, orang menjual kesalehan demi citra. Cuma beda kostum. Jadi, dengarkan aku baik-baik. Kutukan itu tidak selalu datang dari pusaka. Kutukan paling sering datang dari kesombongan, kebohongan, pengkhianatan, iri hati, merasa paling benar, merasa paling suci. Dan kutukan paling mengerikan adalah ketika kamu merasa, "Aku nggak salah apa-apa." Padahal kamu salah, tapi kamu pandai membungkusnya. Dalam serat Gatotkaca ada sindiran, orang yang merasa paling suci seringnya justru paling jauh dari Tuhan. Dalam Pitutur Semar ada wejangan yang halus tapi pedas. Sing penting dudu akehmu sembahyang, nanging opo kue iso dadi menungso. Yang penting bukan banyaknya sembahyang, tapi apakah kamu bisa menjadi manusia. Dan di sini, aku tutup kisah ini dengan satu tamparan. Bukan tamparan untuk keluarga Wiradana, tapi tamparan untuk kamu dan untuk aku. Karena kadang kita semua itu keturunan patih. Bukan patih Majapahit, tapi patih kecil di dalam diri. Patih yang suka mengatur, suka menang sendiri, suka merasa paling benar. Dan kalau patih kecil itu dibiarkan, dia akan jadi kutukan yang menurun ke anarmu. Bukan lewat darah, tapi lewat cara kamu marah, cara kamu menghina, cara kamu memandang orang. Jadi, kalau kamu ingin memutus kutukan, jangan cari dukun dulu. Carilah rasa, carilah kejujuran, carilah malu yang murni. Karena orang yang masih bisa malu, masih punya jalan pulang. Dan ingat, yang paling menakutkan itu bukan makhluk gaib. Yang paling menakutkan itu manusia yang kehilangan rasa, tapi merasa dirinya paling suci. Kalimat penutup aku Sobdo Palon. Dan kalau setelah mendengar kisah ini kamu merasa dadamu agak sesak, bukan karena ada yang mengikutimu, tapi karena mungkin yang selama ini kamu sebut kutukan sebenarnya cuma namamu sendiri yang terlalu lama kamu bohongi.